Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Hokage Jalan Ryo. Bab 7, Peringkat Kelas. Sarutobi Asuma, hai. Kurenai Yuhi, hai. Yamanaka Ryo, hai. Uchiha Obito, Sensei, Obito haruskah dia membantu seorang wanita tua menyeberang jalan? Kata salah satu siswa. Kamu tidak boleh menertawakan teman sekelasmu. Yamashiro Yen juga sangat tidak puas dengan kedatangan Obito yang terlambat. Tetapi adalah tugasnya untuk tidak membiarkan siswa lain menertawakannya di depan umum. Maafkan aku, Sensei. Aku membantu seorang wanita tua menyeberang jalan, itulah mengapa aku terlambat. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, seluruh kelas tertawa terbahak-bahak, bahkan Yamashiro Yen tidak mampu menahannya saat dia menunjuk Obito untuk menggantikannya. Murid-murid, di sekolah ini kami membesarkan ninja, dan dunia ninja diatur oleh survival of the fittest. Dengan pertarungan 1v1, kami akan menentukan peringkat kelas. Sekarang semuanya pergi ke taman bermain. Dalam sesi ini, hanya 3 Yamanaka, 1 Nara, dan 3 Akamishi, yang mewakili aliansi Ino Shikacho. Dan meski tak tertarik dengan permainan ninja yang dimainkan anak-anak ini, Ryo tahu ia harus menunjukkan bakat yang cukup saat ini. Bayangkan jika seorang anak pada usia ini akan mulai menggunakan Chidori seperti ninjutsu, dan teknik afinitas ice level tinggi. Tidak ada yang akan percaya bahwa ini adalah teknik yang dia keluarkan secara tiba-tiba. Jadi karena ini dia tidak bisa mengekspos semua kartunya, dia perlu melakukan basic untuk menunjukkan potensinya menjadi ninja yang hebat dan bisa belajar ninjutsu dengan mudah. Pertarungan pertama, Mori vs Giso. Setelah Yamashiro Yen mengumumkan pertempuran pertama, keduanya memasuki oposisi. Kemudian mulai bentrok, tidak ada pemenang yang jelas. Pada akhirnya, salah satu dari mereka mengalahkan yang lain. Ini adalah kasus yang paling sering terjadi. Ryo menyaksikan 5 anak berkelahi. Anak-anak ini masih setingkat sipil, tidak belajar mengasah cakra sebelum sekolah, tidak berlatih ninjutsu, jadi wajar saja tidak ada yang pantas dilihat. Pertandingan berikutnya, Hatake Kakashi melawan Uchiha Obito. Lulus pada usia 5 tahun di manga, dan sekarang berusia 4 tahun, Ryo memiliki ekspektasi yang sangat tinggi terhadap Kakashi. Kakashi Yaro, aku akan mengalahkanmu sampai habis. Kakashi mengabaikan provokasi Obito, dan memberinya tatapan pucat seperti biasa tanpa bergerak. Dengan sikap Kakashi, Obito kesal saat dia bergegas menuju lawannya. Baka, Kakashi mengambil posisi bertahan dan meninju Obito. Keduanya berasal dari keluarga terpandang, dan meskipun Obito adalah seorang yatim piatu, dia dirawat oleh Uchiha yang mengajarinya memperbaiki cakra dan melatihnya dengan baik secara fisik. Kakashi belajar dari ayahnya, Hatake Sakumo, sebagai seorang anak. Ketika dia berumur 4 tahun, dia lebih kuat dari kebanyakan orang dalam ninjutsu dan latihan fisik. Setelah beberapa ronde, hanya dengan teknik bertarung, Kakashi melakukannya dengan sangat baik. Kakashi Yaro, ambillah ini, Katon, Fireball bola api sebagai teknik khas Uchiha, dan sementara Obito mengetahui segel tangan, dan dia memiliki afinitas api, tetapi melepaskan ninjutsu semacam itu adalah cerita lain. Bola api Obito tidak diragukan lagi telah gagal. Kakashi mengambil kesempatan untuk menyerang Obito yang kelelahan secara fisik dan kehilangan tempat. Akhirnya Kakashi dengan sengaja menunjukkan kelemahan dalam pertahanannya membiarkan Obito menjatuhkannya ke tanah. Senang dengan itu, dia meninju wajah Kakashi. Oh, apa yang dia pikir Kakashi berubah menjadi batang kayu. Kakashi muncul di belakang punggungnya, dengan kunai. Yaro, aku akan menang lain kali. Obito dan Kakashi yang enggan mengangguk untuk rekonsiliasi. Berikutnya adalah Anko Mitarashi melawan Kurenai Yuhi. Pertarungan antara kedua gadis itu sama gemerlapnya. Cakra mereka hampir sama, dan taijutsu mereka setinggi leher. Pada malam hari, Kurenai menang dengan susah payah dengan menggunakan level D. Gengetsu. Setelah beberapa pertandingan, selain pertarungan Asuma vs Genma, tidak ada yang layak untuk disaksikan. Murid lain sama saja dengan anak-anak berkelahi. Pertandingan selanjutnya, Yamanaka Ryo melawan Maito Gai. Gai, binatang pucat Angko Konoha. Bukan ninjutsu, tidak ada genjutsu, dengan hanya taijutsu, dia hampir mengalahkan Madara hebat di puncaknya setelah membuka gerbang ke-8. Tapi saat ini,
dia jauh lebih lemah dari Ryo. Hasil dari pertempuran itu sangat penting baginya. Lelaki bangga dengan taijutsunya. Tapi kali ini dia tidak punya waktu untuk memamerkannya. Di awal pertarungan, dia bahkan tidak bisa melepaskan tembakan. Garis pandangnya terganggu oleh dinding air Ryo, dan hanya butuh pukulan tak terduga untuk menjatuhkannya. Semua orang tiba-tiba terdiam, teknik ini menyebabkan kejutan besar bagi semua orang di medan perang. Meskipun teknik penggantian Kakashi membuat semua orang terkesan kecuali Ryo, tidak ada yang mengira bahwa anak ini benar-benar dapat melepaskan ninjutsu. Pemenangnya, Yamanaka. Ryo. Yamashiro Yen menatap anak berusia 5 tahun itu. Seorang anak berusia 5 tahun yang bisa melepaskan ninjutsu, bakat yang luar biasa. Setelah pertarungan ini, pemenang pertarungan terakhir lolos ke babak berikutnya, di mana guru mengumpulkan petarung yang saling berdekatan dalam level. Secara alami, lawan Ryo adalah Kakashi. Di pertandingan berikutnya, Yamanaka Ryo melawan Hatake Kakashi. Ryo dan Kakashi mewakili tanaman terbaik di kelas ini. Bacaan UU tentang tubuh tidak lebih lemah daripada umumnya. Yamashiro Yen meskipun mereka tidak kalah kuat dari ninja pada umumnya. Mereka memang pantas dipuji. Kakashi, kamu akan kalah jika terus begini. Pertarungan itu terlihat setara dengan kebanyakan orang, tapi Kakashi tahu bahwa dia tidak sebanding dengan Ryo dalam kekuatan fisik. Dia akan kalah. Seiring berjalannya waktu, Kakashi yang telah kehilangan kekuatannya secara bertahap ditekan oleh Ryo. Dia rupanya tidak mau menyerah, dan saat dia menghindari salah satu pukulan Ryo, dia mulai mencetak segel yang familiar. Ryo tahu apa yang terjadi, jadi dia secara bersamaan mencetak pelepasan air, dinding air. Petir. Pergi. Petir Ryo terbawa oleh dinding air Kakashi, tertegun kemudian. Jadi Ryo memberikan pukulan terakhir padanya. Akhir permainan, Ryo menang. Wow, hanya dengan melihat jutsu aku kamu sudah bisa menggunakannya. Setelah pertandingan ini, Ryo harus mengakui bahwa Kakashi benar-benar jenius. Dengan saringan di jalan cerita aslinya, dia mendapatkan gelar ninja peniru. Ryo tidak terlalu memikirkannya karena saringan itu sebenarnya bukan miliknya. Tapi melalui pertarungan hari ini, dia mengetahui bahwa teknik Kakashi berhubungan dengan bakatnya sendiri lebih dari apapun. Ini bukanlah akhir lo. Aku akan menang lain kali. Baik, aku menunggu. Keduanya berdamai. Siswa yang lain tidak berkomentar tentang penampilan kedua pemain. Setelah pertempuran, semua pemain Ryo kehilangan permainan mereka. Bahkan Asuma yang selama ini pantang menyerah langsung menyerah. Jadi pada akhirnya, Ryo mendapatkan tempat pertama di peringkat kelas ini. Bab 8, Perhatian Sang Hokage. Yamanaka Ryo dan Hatake Kakashi. Di kantor Hokage, Yamashiro Yen melaporkan ketiga tentang kinerja mahasiswa baru. Kelas yang dia miliki adalah elit, setengahnya dari keluarga ninja, dan ninja sipil juga termasuk yang terbaik dalam ujian masuk. Ya, Sandaime. Keduanya adalah siswa paling berbakat yang pernah aku miliki, terutama Yamanaka Ryo, yang dapat melepaskan air dan petir pada usia 5 tahun. Tidak mengherankan jika Kakashi memiliki level ini. Sejauh Yamanaka Ryo, aku akan memperhatikan anak ini. Kalau begitu Sandaime, permisi, Tuan. Yah, kamu telah bekerja dengan baik. Setelah guru pergi, Hiruzen berdiri di samping jendela kantornya. Bakat Ryo mengingatkannya pada muridnya. Hari ini, Orochimaru adalah salah satu petarung terhebat di Konoha, dengan Minato yang lebih muda di sana bersamanya. Yamanaka Ryo tidak tahu bahwa penampilannya dilaporkan ke Hokage. Ryo pulang ke rumah dan mengasah cakranya seperti biasa. Ryo, ayo makan. Inoichi datang saat Ryo sedang berlatih di halaman. Apakah ada saudara laki-laki dalam keluarga yang bernama Fu Yamanaka? Fu Yamanaka. Tidak. Apakah ada ninja dalam keluarga yang dipaksa bergabung dengan Root? Iya, dan aku menentang lebih dari sekali. Aku tidak yakin dengan metode pelatihan Root dan tujuan mereka melakukan sesuatu. Kakak Inoichi, selain aku dalam keluarga, tidak ada anak. Ya, Yamanaka Hito, 2 tahun. Baru saja mulai mempelajari rahasia keluarga. Anggota akar biasanya tidak diambil paksa dari keluarganya. Tetapi anak-anak pergi karena sementara keluarga menentangnya, mereka tidak mampu menentang dan Zo berbeda dengan suku lainnya, persekutuan Inoshikacho tidak begitu besar jumlahnya. Setiap anak sangat berharga, tetapi kekuatan aliansi tidak cukup untuk melawan Root.
Rio tidak tahu apakah grup akan menerima dia ketika dia beberapa tahun lebih tua. Dia bahkan tidak tahu apakah mereka akan menghendaki Hito untuk memasuki akarnya. Namun, sebagai seorang Yamanaka, dia harus bersiap untuk mencegahnya dan menjamin keamanan Yamanaka Hito. Rio tidak menyukai Ruth. Dia benar-benar berpikir kecintaan Danzo pada desa hanyalah kepura-puraan untuk mengizinkannya menggunakan cara apapun yang dia inginkan untuk mencapai satu-satunya tujuannya. Adalah bagian hidupnya, Rio membicarakan hal ini dengan orang lain. Selama serangan Kyuubi dan rencana Orochimaru, Danzo tidak ikut campur. Dia mungkin pernah mencintai Konoha, tapi cinta itu tidak seberapa dibandingkan dengan ambisinya. Untuk melindungi Hito, kebutuhan Yamanaka untuk bisa menghadapi Danzo. Mereka adalah sekutu Hokage, mereka selalu begitu. Tetapi kekuatan Ruth tidak jauh dari Hokage, karena Danzo adalah rekan Sarutobi dan dia memiliki semua jenis pejuang yang setia di bawahnya. Tidak mudah untuk menghadapinya. Rio juga mengerti bahwa betapapun berbakatnya dia tidak memiliki hak untuk berbicara sebelum mengubah bakatnya menjadi kekuatan dan kekuatannya menjadi prestasi. Untuk menyelamatkan Hito, dia perlu menunjukkan nilainya. Hanya dengan bakat dia tidak bisa cukup menekan dan mendukung Hokage untuk mengubah keadaan. Dia memiliki gagasan yang jelas tentang cara dia dapat menunjukkan nilainya, dia dapat menggunakan keahlian sebelumnya dengan kedokteran. Dengan pekerjaan para raksasa yang telah terpenuhi di hadapannya, Rio yakin dia dapat menggabungkan dua sistem medis dari kedua dunia yang dia tempati untuk menciptakan bentuk ninjutsu medis yang lebih kuat. Setelah keterampilan medisnya diakui dan dihargai, dia dapat berbicara tentang keputusan penting di Konoha. Rio tidak bisa membujuk ibunya untuk mengajarinya ninjutsu medis, dia harus menemukan cara untuk belajar sendiri. Tempat terbaik untuk mempelajari tentang sistem perawatan kesehatan adalah Rumah Sakit Konoha, diikuti oleh beberapa catatan di perpustakaan Konoha. Bu, bisakah kamu mengajariku jutsu bayangan klon? Dia tahu bahwa dia tidak belajar banyak di sekolah ninja, dia membutuhkan waktu untuk tumbuh sendiri, jadi dengan ini, dia bisa mendapatkan waktu dan belajar lebih cepat. Bagaimana kamu tahu tentang ini? Ibu, kurasa sekolah ninja tidak bisa mengajariku cukup banyak. Aku akan pergi ke perpustakaan Konoha untuk memahami dunia ini. Dia selalu tahu putranya sangat berbakat, tapi melihat dia berbicara dengan wajah serius tentang belajar tentang dunia membuat Yamanaka Shinsei merasa bahwa anaknya tumbuh besar. Baik, aku ajari kamu. Berbeda dari teknik biasa, klon yang dibuat dengan teknik ini sama dengan penggunanya. Bagian tersulit tentang itu adalah kendali cakra. Karena kamu membelah cakra kamu dengannya, klon tersebut sebenarnya dapat menyerang dan menggunakan ninjutsu, tetapi jika berhasil dipukul oleh musuh, klon tersebut akan lenyap begitu saja. Orang di sekolah ninja harus berhati-hati dan menghindari serangan. Yamanaka Shinsei menjelaskan secara rinci prinsip, keuntungan, dan kerugian menggunakan klon bayangan, dan meminta Inoichi untuk mendemonstrasikannya. Setelah beberapa kali gagal, Rio berhasil menggunakan klon bayangan. Keesokan harinya, Rio menggunakan teknik tersebut, mengirim klon ke sekolah sementara dia dalam tubuh aslinya pergi ke perpustakaan. Hei, orang kecil ini tidak benar. Setelah mengetahui tentang bakat luar biasa Rio, Sarutobi Hiruzen mengorbankan sebagian waktunya yang berharga mengunjungi pemandian umum wanita dengan bola kristal untuk melihat siswa baru yang menjanjikan. Yang ini di sekolah adalah klon bayangan, di mana yang asli. Hiruzen mencari dengan bola kristalnya. Dia ada di perpustakaan Konoha. Dia menggunakan bola untuk melihat apa yang dibaca anak itu, ninjutsu medis. WHO. Rio merasa sedang diawasi. Dia berdiri dan melihat sekeliling, tidak satu pun. Orang kecil ini sangat tajam. Hanya ada satu penjelasan untuk fakta bahwa Rio tidak bisa merasakan ada orang yang dekat. Itu Hokage ketiga yang menatapnya. Ini pasti orang mesum, mengintip ke kamar mandi perempuan. Rio tidak bisa menunjukkan bahwa dia mengerti jadi dia berpura-pura sedang mencari seorang pengintip. Dia berpura-pura bahwa pencariannya tidak membuahkan hasil. Jadi dia duduk untuk membaca. Apa yang dia lakukan adalah menghadapi yang ketiga sampai dia tidak bisa lagi merasakan dia mengawasinya. Akhirnya, itu hilang. Tepat saat dia mengucapkan kata-kata itu, pengintip itu muncul di depannya. Anak kecil, kamu harus menghentikan aksinya sekarang. Aku tahu kamu bisa merasakan itu aku. Anak-anak sekarang ini sangat kasar, tidak tahu bagaimana harus bertindak dengan orang yang lebih tua.
Ryo tidak punya pilihan selain berdiri dan berkata, Hokage sama. Anak kecil, aku ingat kamu dipanggil Yamanaka Ryo. Tidak ada hari libur di sekolah ninja hari ini. Sandaime sama, klon bayanganku ada di sekolah ninja. Karena dia tidak bisa bersembunyi, Yamauchi memutuskan untuk mengambil kesempatan ini untuk membuat pendukung ketiga dia belajar ninjutsu medis. Oh, klon bayangan di sekolah. Apa yang kamu lakukan di sini? Aku sedang belajar tentang ninjutsu medis. Ninjutsu medis. Mengapa kamu ingin mempelajarinya? Karena mempelajari ninja medis, aku bisa membantu ninja Konoha yang terluka dalam perang. Kamu mengatakan bahwa Konoha adalah sebuah keluarga. Mata Hiruzen berbinar, penglihatan awalnya tentang anak ini tampaknya benar adanya. Oh, itu dia. Itu bagus untukmu. Orang tua itu sangat optimis tentangmu. Dia menepuk kepala Ryo sambil tersenyum dan pergi. Begitu keluar dari pintu, Ryo menarik napas lega. Menghadapi Hokage terasa berat. Namun, ketika dia mengingat ekspresi wajah Hokage, dia tahu bahwa dia bertaruh dengan benar. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.